Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Daru Chandra Dewantara, NIM 339190015 dari kelas LT3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendali motor induksi 3 fasa dengan variabel speed drive berbasis PLC dan SCADA. Dosen pengampu Bapak Yusnan. Ini adalah sebab-sebabnya. Yang pertama adalah VSD. Di sini pengertian VSD merupakan singkatan dari variable speed drive, adalah sebuah alat yang memiliki fungsi utama yaitu untuk mengontrol kecepatan, torsi, akselerasi, deselerasi, dan juga arah putaran motor. VSD sering disebut dengan variable frequency drive dan inverter. Variable speed drive ini biasanya diaplikasikan untuk motor AC maupun DC. Namun inverter umumnya digunakan untuk mengaplikasikan motor AC. Cara kerja alat VSD ini dalam mengontrol kecepatan motor adalah dengan mengubah nilai frekuensi tegangan yang masuk pada motor sehingga mendapatkan kecepatan putaran dan torsi motor yang sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Selanjutnya, fungsi VSD. Fungsi VSD adalah berbagai macam cara untuk mengatur dan mengurangi kecepatan motor. Jika pada masa-masa sebelumnya sistem yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan menggunakan sistem mekanik seperti penggunaan gearbox atau ratchet, kemudian beralih ke motor slip atau pengereman, maka zaman sekarang menggunakan komponen semikonduktor. Fungsi VSD yaitu untuk mengontrol kecepatan torsi, akselerasi, deselerasi, dan juga arah putaran motor. Subbab berikutnya adalah prinsip kerja VSD. Yang pertama, tegangan yang masuk dari jala-jala 220 atau 380 volt dan frekuensi 50 Hz merupakan tegangan arus bolak-balik AC dengan nilai tegangan dan frekuensi yang konstan. Kemudian, tegangan dan frekuensi yang masuk dialirkan ke Burt rectifier atau penyearah DC dan ditampung ke kapasitor bank. Yang kedua, untuk meratakan tegangan DC, maka tegangan dimasukkan ke DC link. Komponen yang terdapat pada DC link berupa kapasitor atau induktor. Nomor 3, tegangan DC kemudian diumpankan ke board inverter untuk dijalankan AC, kemudian dengan frekuensi sesuai kebutuhan. Jadi dari DC ke AC yang komponen utamanya adalah semikonduktor aktif seperti IGBT dengan menggunakan frekuensi carrier bisa sampai 200 kHz. Tegangan DC dicacah dan dimodulasi sehingga keluar tegangan dan frekuensi yang diinginkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan VSD. Untuk kelebihannya, dapat mengurangi arus starting motor dan pemakaian energi listrik menjadi lebih hemat. Kedua, memperhalus start awal motor. Yang ketiga, mempunyai kecepatan dan perlambatan yang dapat dikontrol. 4. Arah dari putaran motor yang dapat diatur. 5. Pengaturan kecepatan dan tegangan motor yang bervariasi. 6. Dilengkapi dengan sistem proteksi motor yang baik. 7. Proses monitoring ataupun pengecekan menjadi lebih mudah. 8. Proses kontrol yang efisien. 9. Dapat dipadukan dengan PLC. 10. Memperluas operasi di mana suara berisik yang dihasilkan oleh panel konvensional dapat diminimalisir. Kekurangan. Relatif harganya juga sedikit lebih mahal. Kedua, butuh tempat ruangan yang dingin jika ingin awet. 3. Perlu keahlian untuk setting inverter, bukan sembarang orang bisa. Selanjutnya, bagian-bagian VSD. Bagian-bagian VSD yang pertama ada konverter. Konverter akan mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC dan dihaluskan oleh rangkaian induktor L1 dan kapasitor C1. Nilai tegangan DC dihasilkan adalah 1,35 kali tegangan input, misal 480 VAC dihasilkan dari 650 VDC. Untuk bagian kedua adalah VSD, yaitu inverter.
Untuk bagian inverter, rangkaian PWM menggunakan device elektronika daya insulated grid bipolar transistorer atau IBT. IBT merupakan kemampuan penyaklaran yang sangat tinggi hingga ribuan kali per detik, di mana dapat aktif kurang dari 400 nanodetik dan mati waktu 500 nanodetik. IGBT dibangun oleh sebuah gate collector dan emitter. Saat gate diberikan tegangan positif, biasanya lebih 15 VDC. Arus akan mengalir melalui kolektor dan emitter. IGBT akan mati saat tegangan positif dihilangkan dari gate. Selama kondisi mati, tegangan gate IGBT akan ditahan pada nilai tegangan negatif yang kecil, sekitar kurang dari 15 volt VDC untuk mencegah agar tidak hidup dengan sendirinya. Nah, selanjutnya, jenis-jenis VSD. Jenis-jenis VSD ada variable voltage inverter, current shock inverter, pulse width inverter, dan cyclo converter. Nah, selanjutnya, cara operasian VSD. Pengontrolan start dan stop, jogging, dan lainnya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu via lokal dan remote. Lokal maksudnya adalah dengan menekan tombol pada keyboard di inverter. Sedangkan remote dengan menghubungkan terminal boot control dengan tombol eksternal seperti push button atau switch. Masing-masing option tersebut mempunyai kelemahan dan keunggulan sendiri-sendiri. Frekuensi dikontrol dengan berbagai macam cara, yaitu melalui keypad atau lokal dengan eksternal potentiometer input 0 sampai 10 VDC atau 4 sampai 20 mA atau dengan preset memory. Semua itu bisa dilakukan dengan mengisi parameter program yang sesuai keinginan. Selanjutnya, pengaplikasian VSD. Sini ada pompa booster, ada kontrol fan, mesin dishwashing atau mesin cuci piring, cooling tower, AHU, ada juga pintu gerbang otomatis. Nah, di sini VSD juga memiliki komponen tambahan, yaitu potentiometer untuk mengatur kecepatannya, selektor switch, on atau lock switch, dan push button start atau stop. Selanjutnya, pemilihan VSD pada motor. Pemilihan motor VSD. Pemilihan penggunaan VSD yang dibutuhkan tentunya dipilih dengan memperhatikan spesifikasi atau parameter dari motor yang digunakan, seperti dengan melihat daya motor, tegangan, dan frekuensi motor yang digunakan. Ini sangat penting karena VSD juga inverter yang digunakan harus sesuai dengan parameter motor yang dikontrol. Pemilihan VSD juga ditentukan berdasarkan keperluan, apa saja yang dibutuhkan dalam pemakaian VSD tersebut. Karena masing-masing VSD memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Terdapat banyak produk VSD yang beredar di pasaran yang berasal dari berbagai vendor seperti Altivar, dari Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, dan lain-lainnya. Selanjutnya, motor induksi 3 fasa. Nah, ini adalah contoh pemasangan VSD pada instalasi motor. Berikut ini adalah program dari Tuido-nya. Mengatur frekuensi putaran motor, menyeting putaran motor menjadi forward, agar putarannya seperti jarum arah jam, menekan tombol on agar motor menyala. Jika ingin menambah kecepatan motor, menambah frekuensinya, maka putaran motornya akan semakin kencang.
mematikan, lalu mengganti menjadi reverse agar putarannya berlawanan arah jarum jam. Menekan tombol on akan menyala. Menambah frekuensi akan putaran motornya juga bertambah. Menekan tombol off, maka motor akan mati. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.